91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya semuanya? Hari ini adalah hari yang luar biasa adik-adik. Kita berkumpul kembali, kita bersama-sama memuji menyembah nama Tuhan. Dan kita juga berkumpul bersama untuk apalagi untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita dimanapun berada adik-adik. Nah sekarang coba bilang shalom adik-adik. Shalom semuanya. Shalom teman-teman dimanapun mereka berada. Shalom, shalom Kak. Iya. Seperti biasa nih adik-adik, seperti kita waktu masih di gereja adik-adik, pada saat kita ibadah kita tetap menjaga hidup kita adik-adik. Kita harus tetap rapi. Apalagi Kak? Harus jaga hati kayaknya ya. Jaga Kak. hati. Dan tidak boleh makan, tidak boleh minum adik-adik. Benar. Ya. Tetapi kita harus benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Nah untuk itu adik-adik kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini nih adik-adik ya. Sekarang kita duduk yang manis, kita tidak boleh colek teman-temannya, tidak boleh colek si abang ya, si adik, kita tetap fokus, kita lipat tangan pada pagi hari ini bersama-sama adik-adik. Tutup matanya semuanya ya, 1, 2, 3, tutup matanya semuanya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan pagi hari ini kami mengucap syukur untuk berkat-Mu buat kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Tuhan, kami semua bersama teman-teman kami, bersama kakak adik kami, dimanapun mereka berada di rumah mereka masing-masing, kami akan memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Bapa, biarlah perlindungan yang daripadamu melingkupi keluarga besar kami. Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir di hidup kami. Roh Kudus, pimpin kami, kebaktian kami, ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, biarlah Engkau memberkati kami pagi hari ini dan kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami serahkan seluruh jam ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, sekarang kita angkat tangan kita yuk semuanya. Kita belajar untuk mengucap syukur untuk kasih karunia yang Tuhan sudah beri. Karena apa adik-adik? Adik-adik punya masa depan yang luar biasa. Adik-adik adalah anak Tuhan. Adik-adik adalah terangnya Tuhan untuk menerangi dunia ini. Dan kami percaya, kakak-kakak sekolah minggu percaya adik-adik punya masa depan yang luar biasa. Sekarang angkat tangannya, kita mau menyembah Tuhan, kita mau mengucap syukur adik-adik. Nah adik-adik yang belum pernah mendengar lagu ini, kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Suaranya dibuka, jangan ada yang diam. Oke kak, siap ya kak? Yuk kita sama-sama nyanyi lagu ini adik-adik. Angkat tangannya. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Kami percaya kepadamu Tuhan, masa depan anak-anak di Indonesia ini Tuhan, Engkau memberkati mereka menjadi generasi Yeremia yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, kami mau angkat tangan, adik-adik kita angkat tangan, adik-adik. Kita angkat tangan adik-adik, semuanya jangan ada yang diam. Kita angkat tangan adik-adik. Angkat tangannya adik-adik, kita mulai menyembah Tuhan adik-adik. Angkat tangannya adik-adik. Adik-adik harus yakin dan percaya bahwa masa depan adik-adik sungguh luar biasa di tangan Tuhan. Apabila di antara adik-adik ada yang berpisah dengan orang tuanya, kami percaya kakak sekolah minggu percaya mujizat itu masih ada. Apabila di antara adik-adik ada yang sakit, kita percaya bahwa mujizat itu masih ada. Apabila di antara adik-adik ada yang tuli, ada yang bisu, ada yang lumpuh, kita percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat adik-adik. Karena masa depan adik-adik sungguh indah. Masa depan adik-adik sungguh indah di tangan Tuhan. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil adik-adik. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil adik-adik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semuanya karena murahan-Mu. Kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Teramat baik bagiku. Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Engkau Allah yang teramat baik buat anak-anak-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Bapa, terima kasih, kami percaya Tuhan, melalui pujian penyembahan kami pagi hari ini Tuhan, mujizat-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, anak-anak yang bisu akan berkata-kata di dalam nama Tuhan Yesus. Karena di dalam diri mereka ada Roh Kudus yang bekerja Tuhan. Engkau berkati anak-anak yang sederhana Tuhan. Maka Engkau akan pakai mereka menjadi alat kerajaan-Mu untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji, memuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik kita percaya ya Kak, bahwa Tuhan itu selalu menghiasi hidup kita dengan kasih-Nya. Amin. Nah, sekarang kita bangkit berdiri nih adik-adik. Kita mau melakukan pujian Kak. Ya, kita mau nari-nari ya, Setinggi-tingginya langit ya Kak. Kasih Tuhan setinggi-tingginya langit Kak. Kita bangkit berdiri ya adik-adik ya. Kita mau melompat bersama-sama. Kita bangkit berdiri. Kak, gayanya ya Kak. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah
belum adik-adik? Belum Kak. Nah, kalau belum sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kita duduk kembali adik-adik. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Duduk yang manis adik-adik, kita akan menyembah Tuhan sekali lagi ya. Kak. Bapak, Engkau sungguh baik. Siapkan hati adik-adik. Siapkan Alkitab adik-adik. Siapkan pendengaran adik-adik. Siapkan hidup adik-adik pagi hari ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Siapkan hidup kita semua adik-adik. Kita tetap tutup mata, kita lipat tangan sebelum menerima kebenaran firman
mengucap syukur Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Kau berkati kami semua Tuhan, biarlah firman-Mu bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, apa yang kami dengar hari ini itu akan menjadi berkat buat banyak orang dan teman-teman kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, biarlah segala pujian, hormat, keagungan dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Wah, hari ini gak terasa loh kita sudah sampai di hari kenaikan Tuhan Yesus. Maksudnya apa sih Tuhan Yesus naik? Cuman satu aja. Tuhan Yesus naik ke surga. Nanti deh, Roh Kudus yang akan turun. Tetapi kenaikan Tuhan Yesus itu disaksikan oleh murid-muridnya. Tuhan Yesus naik, Alkitab bilang murid-murid semua menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus. Lalu malaikat berkata begini, "Hei kamu, orang-orang Galilea," pada waktu itu ya, "mengapa kamu melihat ke atas? Yesus yang terangkat naik ini satu hari nanti akan turun kembali. Turun kembali dek. Dan menjemput kita semua." Poinnya adalah hanya murid. Catat, hanya murid yang bisa menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus, tapi juga hanya murid yang bisa menyaksikan ketika Tuhan Yesus nanti datang kembali menjemput kita semua. Nah, oleh sebab itu, sekarang kamu fokus ya. Fokus. Tuk 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 tuk. Fokus sama cerita firman yang akan kakak sampaikan. Nah, ceritanya gini. Ada 4 anak yang main dalam satu geng. Wah, geng apa itu kak? Geng kelompok main, teman-temanan, geng bareng nih. Wah, 4. Nah, dari 4 anak tersebut ada satu, satu orang ini dek, satu hari dia mendengar tentang Tuhan Yesus. Dia mendengar cerita tentang bagaimana Yesus mati, bagaimana Yesus bangkit. Dan lalu dia mendengar cerita Yesus itu naik, terangkat. Jadi ini kan kita kalau lagi ngomong sama orang kan tatapnya kan mata sama mata. Sama nih ya. Nah, waktu Yesus terangkat, itu lama-lama dari posisi kepalanya begini nih, sama. Karena yang diajak ngomong itu terangkat, otomatis nih, matanya kan ngikutin. Loh, kok lama-lama ini kepalanya juga naik? Nah, terus ngelihatnya jadi ke atas. Itu artinya terangkat. Yesus disaksikan oleh semua murid-muridnya naik terangkat. Nah, nih anak ini namanya Antoni Junaidi AC. Dia lihat, dia dengar cerita itu, lalu dia bilang, wow, hebat ya. Ada manusia yang mati, ternyata dia adalah Allah. Dan gak cuman itu, Allah yang mati itu hidup. Lalu naik terangkat kembali kemana? Ke sorga. Dan yang menyaksikan murid-muridnya. Kalau aku mendengar cerita ini, berarti aku juga menjadi saksinya. Aku menjadi saksi akan pendengaran tentang cerita ini. Berarti aku adalah murid. Nah, kalau aku muridnya, kalau aku menjadi saksi bagaimana Tuhan Yesus naik ke sorga melalui Alkitab, maka satu hari lagi dia turun dan aku menjadi saksi melihat
ketika dia datang kembali. Karena aku muridnya. Untuk jadi murid, berarti cuma satu aja deh. Jangan jadi serupa, segambar, mirip dengan dunia ini. Tetapi berubah oleh pembaruan sikap, cara pikir, cara ngomong, cara bertindak. Sehingga kita bisa bedain. Karena kita murid, kita bisa bedain. Ini benar apa enggak ya? Tuhan berkenan atau enggak? Ini yang kita bikin ini sempurna di hadapan Tuhan atau sempurna di hadapan manusia? Itu murid deh. Bisa membedakan. Karena bisa bedain Kak, karena nggak serupa dengan dunia. Kalau serupa dengan dunia, nggak bisa ngebedain mana yang baik, mana yang benar. Tapi berubah oleh karena serupa dengan Kristus. Itu murid. Kalau berubah serupa Kristus, berarti Anthony Junaidi memutuskan untuk tidak lagi jadi orang yang suka membuli orang lain atau suka ngeledek orang lain. No way. Kalau sebagai murid dengan pembaruan yang berubah, sikap yang berubah, nggak serupa dengan dunia. Dunia bilang begini, boleh kok ngebully orang lain, boleh. Oh, tidak. Aku tidak serupa dengan dunia. Aku nggak mau membuli orang lain. Lalu kalau orang serupa dengan Kristus berarti udah gak kepengen nyontek. Nyontek itu kan mencuri jawaban. Jadi udah gak mau nyontek lagi. Kan dia gak serupa dengan dunia. Orang dunia bilang begini, boleh kok nyontek, gak apa-apa. Oh no. Sebagai murid tidak serupa dengan dunia, maka aku tidak akan menjadi pencuri jawaban. Aku nggak akan menulis jawaban yang tidak berasal dari apa yang aku pelajarin. Aku akan menulis jawaban dari apa yang aku dapat, aku mengerti dari apa yang aku baca. Itu murid. Selain murid di dunia dituntut belajar sungguh-sungguh, murid Kristus apalagi enggak cuman belajar sungguh-sungguh, tetapi juga jujur. Next, sebagai murid, enggak suka berantem. Enggak suka. Kalau murid yang serupa dengan dunia, kerjanya tawuran, berantem, ngegeng-ngegengan, adu kuat, adu kuasa, adu jago. Tapi murid Kristus enggak begitu. Murid Kristus itu bukan jago berantem, tapi jago ngapain? Jago bikin orang-orang saling bersahabat. Jago bikin orang-orang mengalami Kristus. Jago bikin orang-orang menjadi murid Kristus. Itulah arti kenaikan Tuhan Yesus. Membuat kita menjadi murid. Menjadi murid tidak serupa dengan dunia. Menjadi murid serupa dengan Kristus. Membawa banyak orang untuk datang kepada Kristus. Kakak tanya sekarang, siapa di sini yang mau jadi murid Kristus? Angkat tangannya. Satu aja boleh nggak Kak? Dua aja. Ya, angkat tangannya. Oke? Ya, tutup matanya. Sampai angkat tangan gini nggak aneh Kak? Nggak aneh. Kan kita lagi mau doa. Nah, angkat tangannya. Tuhan Yesus, aku mau jadi murid-Mu. Aku mau kenaikan-Mu Tuhan, yang disaksikan oleh para murid akan menjadi kesaksianku juga. Dan aku rindu melihat-Mu Tuhan, turun kembali ke dunia ini, dan aku menyaksikannya karena aku murid-Mu. Dan biarlah
Engkau berikan aku kuasa untuk tidak serupa dengan dunia ini. Supaya dengan demikian, cara pikirku berubah, cara bicaraku berubah, sikap tindakanku berubah, hatiku baru. Dan orang lain melihat perubahanku. Aku bisa bawa mereka untuk jadi murid-Mu. Serupa dengan Kristus, tidak serupa dengan dunia ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku murid-Mu sudah berdoa. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.